Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang modula spinalis yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Rosi Mahersa sebagai pemateri 1, yang kedua Fitriani sebagai pemateri 2, yang ketiga Puja Permaisari sebagai pemateri 3, yang keempat Gebi Jenia Yusman sebagai pemateri 4, yang kelima, Rizka Purnama Syahri sebagai pemateri terakhir. Dan saya sendiri, Gina Riolinda, sebagai moderator. Baiklah teman-teman, berikut video pembahasan mengenai materi kelompok kami. Baiklah, saya Rosi Mahetsa akan membahas materi pertama tentang letak dan susunan modula spinalis. Modula spinalis terletak di kanali vertebralis Columbia vertebralis dan dibungkus oleh 3 Mignex Durmeter, Arachomedia-meter, dan Pia-meter. Perlindungan ini dilakukan oleh cairan cerebrospinal yang mengelilingi medula spinalis di dalam ruangan supracranoid. Bagian superior dimulai dari foramen magnum pada tengkorak, tempat tergabungnya dengan medula oblong otak. Medula spinalis berakhir di inferior direo lumbar. Di bawah medula spinalis menipis menjadi conus mandularis dari ujung yang merupakan lanjutan Pia-meter, yaitu filum terminale yang berjalan ke bawah dan melekat di bagian osteochigea. Di sepanjang medula spinalis melekat 31 pasang saraf spinal melalui radix anterior atau radix motorial dan radix posterior dan radix sensoria. Masing-masing radix melekat pada medula spinalis melalui vila radicularia yang membentang dari sepanjang segmen-segmen medula spinalis yang sesuai. Masing-masing radix saraf memiliki sebuah ganglion radix posterior, yaitu sel-sel yang membentuk serabut saraf pusat dan tepi. Medula terdiri dari substansi gransia yang dikelilingi oleh substansi alba. Kalau kita potong medula spinalis, potongan melintang, nampak seperti huruf H dengan kolomna atau cornu anterior dan posterior substansi gransia yang dihubungkan dengan commissura gransia yang tipis. Di dalamnya terdapat canalis centralis yang kecil. Itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi kedua, yaitu bagian-bagian modula spinalis. Modula spinalis atau sumsum tulang belakang merupakan kumpulan saraf berbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah memanjang menyusuri kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi beberapa segmen. Masing-masing segmen memiliki sepasang akar saraf di kanan dan kiri. Akar saraf depan atau ventral bertindak sebagai motorik, sedangkan akar saraf belakang atau dorsal bertindak sebagai sensorik. Segmen-segmen pada sumsum tulang belakang atau modula spinalis ini dikelompokkan menjadi beberapa area dengan urutan dari atas ke bawah, yaitu pertama cervical atau leher terdiri dari 8 akar saraf. Yang kedua, tora atau dada yang terdiri dari 12 akar saraf. Yang ketiga, lumbar atau perut yang terdiri dari 5 akar saraf. Yang keempat, sakral atau pelvis yang terdiri dari 5 akar saraf. Dan yang terakhir, konkius atau tulang ekor yang terdiri dari 1 akar saraf. Dari setiap level area tersebut, maka serabut saraf akan menyebar ke bagian tubuh dan organ-organ terbentuk sesuai dengan levelnya. Sebagai contoh, saraf torak berarti mempersarafi bagian-bagian dada, kulit,
otot-otot, pernapasan, dan organ-organ di dalamnya. Begitu seterusnya hingga mempersarafi kaki. Itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai fungsi modulus spinalis. Fungsi sumsum tembelang belakang atau disebut juga dengan modulus spinalis pada umumnya adalah mengadakan komunikasi antara otak dan semua bagian tubuh gerak refleks. Namun, dapat diuraikan beberapa fungsi dari modulus spinalis sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan sistem saraf tepi ke otak. Informasi melalui neuron sensori ditransmisikan dengan bantuan interneuron. Yang kedua, memungkinkan jalan terpendek dari gerak refleks sehingga sumsum tulang belakang juga bisa disebut saraf refleks. Yang ketiga, mengurusi persarafan tubuh, anggota badan dan kepala. Yang keempat, untuk menyampaikan pesan dari otak ke berbagai bagian tubuh atau biasanya otot. Yang kelima, untuk dikenakan tindakan. Yang keenam, untuk menyampaikan pesan dari reseptor sensorik yang ditemukan di seluruh tubuh ke otak melakukan koordinasi refleks. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kelainan atau gangguan pada modulus spinalis. Nah, kelainan dan gangguan pada modulus spinalis ini terdiri dari pertama yaitu cedera pada modulus spinalis. Nah, cedera ini diakibatkan oleh faktor luar berupa kecelakaan. Yang kedua adalah kompresi modulus spinalis, yakni adalah sebuah kejadian yang membuat modulus spinalis ini mengalami tekanan sehingga fungsi modulus spinalis terganggu. Yang ketiga adalah spondylosis cervical. Ini adalah kejadian kelainan pada modulus spinalis yang diakibatkan oleh umur, yakni sering terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia dan umur pertengahan. Yang keempat adalah kista modulus spinalis. Ini adalah tumbuhnya kista pada bagian-bagian modulus spinalis. Yang kelima adalah gangguan aliran darah pada modulus spinalis. Gangguan ini mengakibatkan terjadinya kelainan fungsi pada modulus spinalis. Yang keenam adalah hematoma spinalis, yakni penimbunan darah di sekitar modulus spinalis yang menekan modulus spinalis tersebut. Yang ketujuh adalah kelainan akar saraf modulus spinalis, disebabkan oleh diskus di antara tulang belakang yang kemudian berakibat pada penekanan akar saraf modulus spinalis. Yang kedelapan adalah cairan tulang belakang. Cairan tulang belakang ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kelainan pada modulus spinalis. Yang kesembilan adalah tropical spastic paraparesis yang berhubungan dengan myelopatia. Yang ini menyebabkan seorang mengalami gangguan perkembangan pada tali tulang belakang yang disebabkan oleh virus manusia. Yang ke-10 adalah degenerasi kombinasi, sama dengan spondylosis cervicalis tadi. Yang ini menyerang orang-orang berumur lanjut usia dan umur-umur pertengahan, yang disebabkan oleh kemampuan kurangnya menyerap vitamin-vitamin tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Faktor penyebab terjadinya gangguan pada medulus spinalis, yaitu yang pertama, tulang belakang yang patah atau tulang lainnya di dalam kolumna spinalis. Yang kedua, ruptur pada satu atau beberapa diskus yang terletak di antara tulang belakang. Yang ketiga, infeksi. Yang keempat, tumor medula atau kolumna spinalis. Yang kelima, tekanan yang tiba-tiba yang biasanya berasal dari cedera yang dapat disebabkan oleh kecelakaan atau juga infeksi atau tumor. Yang keenam yaitu susunan pembuluh darah yang abnormal sehingga terjadi penekanan pada medulus spinalis. Dan yang ketujuh yaitu dapat disebabkan oleh kecelakaan atau karena disebabkan oleh benturan yang keras.